yang 1850-an. Nah, ya Ustadz, ya izin. Habis ini baru Ustadz anak ini masuk ya. Jadi maksud saya itu seperti ini ya. Kenapa saya suruh abang membaca dari Ibrunya terus ke Yunaninya tuh ke Indonesia terjemahan. Otomatis di situ kan seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Abu Ibrahim. Di situ ada di dalam Bible ada yang tertulis Yesus itu bangkit sendiri, ada tertulis dibangkitkan. Nah gitu. Berarti dari terjemahannya saja kita mau ikut yang mana? Bangkit sendiri atau dibangkitkan? Itu sudah ricuh. Mungkin Coba dari saya seperti itu. abang ada ayatnya nggak bang? Biar saya cek langsung original teksnya bilang apa gitu bang. Oh yang Yesus bangkit ya, dari bangkit. Yang bangkit atau dibangkitkan tadi bang? Iya. Oke, sabar bang, saya buka lagi dia. Yang satu terjemahannya bangkit, satu terjemahannya dibangkitkan. Ya. Ustadz anak Rima silakan masuk dulu, saya sambil ini dulu. Ya, terima kasih. Bang Tecer apa tadi? Iya, tecer. Abang memang bisa berbahasa Ibrani? Dikit-dikit saya bisa. Saya kasih contoh satu aja Ustadz. Izin. Apa artinya Eni Mesher Lahem et Shlomi? Apa bang? Ya, Eni Mesher Lahem et Shlomi. Apa artinya itu? Kalau abang apa bisa. Eni Mesher Lahem et Shlomi. Emi Mesher. Eni Mesher Lahem Ya. et Shlomi. Apa artinya itu? Google dulu. Saya nggak Apa begitu. semua orang Kristen bisa? Oh ya udah, selesai kita di situ. Anak Rimba nggak mau lama-lama. Tolong bang dibesarkan anak Rimba sebentar. Sebentar saja, saya tidak banyak-banyak. Lanjut Ustaz. Saya mau sholat juga. Nggak, maksudnya tolong biar saya tunjukkan sama dia ini atau bagaimana ya? Biar besarkan aja dulu sebentar anak Rimba sebentar aja. Ya, Bang Hos. Ya, silakan. Saya belum bisa dibesarkan, saya belum bisa ini karena mungkin saya ini. Silakan. Teces. Ya. Ini kamu yakin ini Bible ya? Kitab yang kamu pegang berbahasa Indonesia ya, betul ya? Betul, ini Bible ya, jelas Bible. Ya. Bible ya, Alkitab lah di sini tulisannya. Ini kamu meyakini ini adalah firman Tuhan semua isinya. Ya. Mau siapa Tuhannya, mau Yesus, mau siapalah pokoknya. Apakah kamu ini yakin ini adalah firman Tuhan isinya? Karena dia Balik dulu berkata kita semua bertanya. adalah firman Tuhan. Semua isinya adalah firman Tuhan. Ya. Perkataan Tuhan. Tidak semua perkataan Tuhan, tapi diilhamkan. Tuh, masalah. Jangan pakai tapi. Islam tidak pakai tapi. Ini murni perkataan Tuhan, tidak ada tapinya. Ini bagaimana? Apakah ini isinya semua adalah firman Tuhan? Iya. Gini, Bang, kalau iya Bang- itu semua firman Tuhan semua isi. Bentar. Sebentar, Bang saya Anak, dengan Teces. Tolong yang lain mohon maaf diam dulu. Bang Anak Rimba. Tadi kan abang bilang Quran itu semuanya perkataan Tuhan. Jangan kan? kau lari ke Quran, sekarang kita di Bible. Apakah menurut Kristen atau menurut Abang Teces sekarang kita berhadapan? Apakah semua isinya adalah firman Tuhan? Allah mengatakan ya. Inna nazalna Sabar, alaikum Petro. at-Taurat wal Injil. Kenapa kau ini? Turunkan aja, turunkan. Kayak begitulah Bang, tolong dinasihati Bang Teces ya. Saudara kita itu, saudara kita, enggak saudaramu saya bilang, saudara kita. Iya. Tolong dinasihati ya. Kita baik-baik kok di sini kok. Kalau bertengkar masalah ilmu pengetahuan nggak ada masalah. Asal sama Kau tetap di sini, nanti Apakah ini giliran- firman Tuhan isinya? Lanjut Bang. Ya? Kalau Lanjut, begitu, gimana tadi? apakah isi daripada ini semua firman Tuhan? Firman Tuhan Bang. Bagaimana Yesus yang bercerita itu? Markus bercerita, menurut Paulus, menurut Matius, itu dari mana mereka mendapatkan firman itu? Dari Yesus Bang. Dari Yesus. Apakah Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Pernah Bang.
Di mana? Lukas tidak sejaman dengan Yesus. Lukas Nah, tidak sejaman datanya dan tidak pernah bertemu dengan datanya Yesus, dari Bang. mana? Kita jujur, Bang. Lukas Datanya tidak dari pernah. mana? Stop. Abang jangan bertanya. Jawab aja. Kalau nanti abang bertanya, biar melebar itu, biar saya jawab lagi. Abang bertanya lagi sampai Ini enggak. kan diskusi, Bang. Ini kan Lukas diskusi, tidak Bang. pernah bertemu dengan Yesus. Dan Lukas Dia bukan pernah, murid Bang. Yesus. Coba tunjukkan di mana Lukas murid Yesus. Jangan kau bertanya terus. Cari di mana dia. Oke, itu satu pertanyaan. Lukas tidak pernah bertemu dengan Yesus. Kalau ini firman Tuhan, dari mana Paulus mendapatkan firman Tuhan? Di mana Paulus berjumpa dengan si Yesus? Di Damsik. Bohong. Di dalam perut kandungan si Paulus diangkat jadi rasul. Dari mana itu dapat? Maksudnya kita jujur lah, Bang. Kalau abang bilang ini firman Tuhan, kenapa ada cerita di sini? Menurut Paulus, kenapa ada surat Paulus, jemaat di Galatia, jemaat di Korintus? Oke, abang ngeyel, ini firman Tuhan. Kalau bang firman Tuhan ini, apakah firman Tuhan, perkataan Tuhan bisa bersalah-salahan? Saya Bisa jawab, berbeda. Saya jawab yang Lukas tadi dulu ya, Bang. Silakan. Oke. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 1, satu-satunya cerita mengenai 70 murid Yesus hanya ada di Injil Lukas. Mengapa hanya ada di Injil Lukas? Karena Lukas Stop. termasuk. Stop. Silakan, Itu silakan. Lukas itu siapa yang bercerita? Si Lukas kan? Iya. Kan si Lukas yang bercerita. Di mana Lukas pernah bertemu dengan Yesus? Makanya abang Kalau abang baca, dari Bang. situ, di Lukas sekian, itu cerita si Lukas. Cerita itu cuma ada di Lukas, Bang. Tidak ada di Yang Matius. bercerita Yohanes, siapa? Yang tidak. bercerita siapa? Yang bercerita Lukas, Bang. Dari mana si Lukas dapat cerita? Makanya abangnya baca biar ngerti. Dari mana? Jangan makanya bang. Di situ Lukas, abang bercerita. Yang bercerita itu siapa? Si Lukas. Si Lukas di mana bertemu dengan Yesus? Sekarang gini, kita bisa tahu Lukas bertemu dengan Yesus dari kesaksian siapa coba? Kalau bukan Abang kesaksian kok Lukas. bertanya, ditanya abang bertanya. Buktikan di mana si Lukas bertemu dengan Yesus. Abang buka Injil Lukas. Ya, si Terus? Lukas lah yang bercerita. Cerita ini dari mana didapatkan si Lukas? Berarti bukan firman Tuhan, itu cerita si Lukas. Paham tidak? Rasional. Begini, kalau misalnya abang pakai logikanya seperti itu, Bukan pakai logika, itu ilmu. iya logika itu Ilmu ilmu. bahasa, ilmu pengetahuan. Akal inilah dipakai untuk mempelajari ilmu itu. Bahasa itu adalah alat komunikasi untuk mengetahui sesuatu. Makanya kita berbicara ini. Bahwa di Injil Lukas adalah karangan Lukas. Lukaslah yang bercerita di situ. Betul? Lukas yang memberi kesaksian, betul? Yang di Lukas itu kan cerita Lukas, betul? Dia yang memberi kesaksian, Bang. Iya, yang jelas si Lukas yang bercerita, betul? Iya. Berarti bukan firman Tuhan, itu adalah cerita si Lukas. Apalagi? Ya, firman Lukas. Oke, nggak usah dilanjutkan yang itu. Sekarang, terserahlah mau firman Tuhan, mau cerita si Markus, si Lukas, oke. Kalau benar ini firman Tuhan, apakah bisa salah? Perkataan Tuhan. Nggak bisa salah. Nggak bisa. Kenapa banyak kesalahan yang kontradiksi, ambivalen, ambigu di dalam kitabmu? Contoh, Bang. Coba lihat silsilah Yesus. Coba lihat di Matius. Coba bandingkan di Lukas. Terus bedanya yang mana? Menurut Matius, Yesus keturunan dari Salomo. Daud memperanakkan Salomo. Bla 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 sampai Yusuf baru Yesus. Sedangkan menurut si Lukas, Daud memperanakkan Nathan. Bla 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 sampai Yusuf. Menurut si Lukas, Ayat berapa? Bang, kita nggak usah bermain ayat. Kamu capek. Udah di kepala saya, Bang. Nggak usah Iya, kita kalau udah di terlalu kepala mana biar saya menghina. buka, kan nggak di kepala saya, Bang. Oke, Biar saya baca Matius juga. 3, ambil. Matius 3 ayat berapa?
Bukan Matius 3. Matius Nah, 1 itu kan ayat katanya 6 di sampai kepala. 16. Nah, Manusia oke. saya bang, manusia itu dari kata nasia lupa. Nggak usah ngambil yang nggak perlu, nggak perlu itu yang seperti itu. Ya, ya. Ngakui Kamu juga kesalahan bisa aja. salah Pak. itu. Ya betul Matius betul. 1. Saya akui. Ya, Matius 1. Titik tindih 6 sampai 14. Oke, 6. Isai memperanakan Raja Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Stop di Terus, situ. Stop di Ya. situ. Daud memperanakan Salomo kan? Oke. Ya. Coba buka Lukas 3:23. ya terus. Baca. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Terus? Iya, dari Daud. Apa dari atas? Daud memperanakan siapa? Kalau dirunut nanti sampai Yang kemana mana? dia? 3 ayat 23 Nggak runut ini. aja, ini panjang loh. Menurut si Daud, dengar. Menurut Matius, silsilah Yesus hanya 25. Terus? Menurut si Lukas sampai 41, sampai Yusuf. Mana yang benar itu? Silsilah itu. Ini dari anak mana coba? Ini dari anak Yusuf. Tadi bukan dari Yusuf, Bang. Aduh, Bang dengar ya Bang ya. Silsilah dari Daud sampai Yesus. Di catatan Matius, Daud memperanakkan Sulaiman. Di catatan Lukas, Daud memperanakkan Nathan. Dengar saya runut. Ya, Sulaiman memperanakkan Rahim, Aha, Asa, Yosefat, bla 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 ya, sampai Eliud, Eliezer, Matan, Yakub, ya, sampai Ya. kepada Yusuf yang keturunan ke-26. Ini menurut Ya. Matius. Sampai kepada Yesus, berarti 26 generasi menurut Matius. Dari anak Salomo. Sampai situ paham, Bang? Nah, terus. Menurut si Lukas, Daud memperanakkan Nathan. Nathan memperanakkan Matata. Matata, Mina, Malea, dan seterusnya. Sampai kepada Lewi, Matat, Eli. 40 keturunan sampai ke Yusuf 41. Kok bisa berbeda kalau mereka itu firman Tuhan? Silsilah Tuhanmu aja sudah berselisih paham. Ini belum lagi kita bahas kok Tuhan bersilsilah. Kapan Daud memberikan spermanya kepada Maryam? Ini kita nggak ke situ. Ini masalah firman Tuhan. Di bawah jangan asumsi pakai data. Ini data loh, ini data ini loh. Bang, Bilang data ini Bible loh, di bawah ini nggak apa-apa. Bang, kalau di Data ini loh. Matius itu, Bang. Matius itu, Bang. Lihat cara penulisannya, Bang. Sekarang Matius saya itu. tidak tahu mah penulisan. Ini berbeda. Kalau di Matius, Yesus anaknya Yusuf. Yusuf anaknya Yakub. Sementara di menurut si Lukas, Yesus anak Yusuf. Yusuf anak Eli. Apa cara penulisan lagi? Ini masalah bapak loh. Masalah sperma ini loh. Eli itu, Maaf jatuh. ini, Eli itu adalah bapaknya Maria, Bang. Otomatis bapaknya Yusuf. Yakub siapa? Yakub. Dengar dulu baik-baik. Yesus anak Yusuf, anak Yakub, anak Matan, dan seterusnya ke Salomo. Itu Ya. menurut si Matius. Sedangkan menurut si Lukas, Yesus anak Yusuf, anak Eli, anak Matat, anak Lewi, anak Mulki. Kenapa berbeda Nih, bapak-bapaknya? di Matius, Ini makanya, masalah Abang sperma. mau dengar nggak? Mau dengar nggak? Ya mendengar yang benar lah. Oke. Matius mencatatkan Yesus adalah anak dari Yusuf. Yusuf, bapak kandungnya itu Yakub. Nah, di Lukas, Yesus adalah anak biologis dari Maria dan Yusuf adalah menantu dari Kenapa Eli. nggak ada di sini Maria? Kok Eli? Karena- Eli loh, Eli di sini. Eli siapa? Pak. Eli siapa? Eli itu adalah bapak dari Maria, Pak. Hah? Bapak dari Maria. Astagfirullah. Orang Oke lah. Yahudi itu, Berarti- orang Yahudi itu Oke. itu keturunan dari perempuan, Pak. Ngerti nggak itu? Oh, oke. Oke. Semuanya itu nama Eli- laki-laki, Pak. Oke. Jadi Itu dipelajari dulu, Pak. keturunan dari Dipelajari dulu. perempuan. Berarti Maryam juga anak Daud. Maryam anak Daud. Eli anak Daud. Eli juga anak Daud, Pak.
Ya. Eli ini kemana arahnya? Ke Nathan. Bapak baca sendiri, dia ke atas, Pak. Oke. Saya tidak mau berdebat. Terserah sama abang. Saya kasih satu lagi. Itu terserah abang lah. Mari kita berpikir. Saya kasih satu lagi. Kalau itu firman Tuhan. Tapi ini firman Tuhan loh. Firman Tuhan. Kabur sudah. Abang ngeyel di situ. Kabur Saya sudah. tidak mau capek. Sudah kabur. Hah? Sudah Kok kabur? kabur, Saya Abang. nggak kasar kok. Orang saya kan bicara Mungkin pakai nggak bisa data, menjawab. pakai ilmu pengetahuan kok. Mungkin nggak bisa menjawab, Abang. Ribuan kesalahan di sini. Oten yang di bawah silakan naik. Anak rimba pakai data, pakai ilmu pengetahuan. Bukan asal congor anak rimba. Silakan naik yang di bawah mengatakan anak rimba modal congor. Silakan. Ya silakan naik yang tadi protes. Silakan. Enggak, mungkin kepleset. Naik. Yes, naik lagi. Masih panjang bahasannya. Udah saya jambak tuh. Silakan naik. Yes. Nah, berarti macet. Iya, poinnya kan gini tadi katanya semua berasal dari firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan versinya bisa berbeda-beda gitu lah. Poinnya kan di situ. Seharusnya kalau Tuhan yang berfirman itu satu, ya kan? Outputnya harus sama atau satu juga. Ini outputnya dua ini. Ya tapi kalau sudah masalah, iya kalau lari ke masalah keyakinan, ya kan, salah benar itu udah nomor berapa 1.012 mungkin ya. Kalau sudah larinya ke masalah keyakinan, tapi ini kan yang kita pertanyakan ini masalah dalam memahami data yang ada gitu loh. Oh, beliau udah turun, udah turun ya? Udah ada kayaknya. Turun macet. Enggak. Tadi kan mau tanya data itu, makanya tapi saya tunggu Ustaz Anak Rimba ini dulu. Saya sudah bawa data itu, udah ada 3 data lagi di Markus, Lukas dengan kisah para rasul itu. Berarti kan di sini ada Satu slot buat Oten ya, teman-teman Muslim, jangan buat permintaan naik dulu. David tadi John. kan dia kan minta data yang dimana yang dibangkitkan dan ada yang bangkit dan dibangkitkan kan. Nah, saya ambil 3 data di kisah para rasul 2:32, kisah para rasul 2:32 itu kan Yesus inilah yang dibangkitkan, kata dibangkitkan. Nah, itu kata dibangkitkan. Kita lihat di Matius. Di Matius itu di nomor 28. Di Matius itu di nomor di nomor Matius 28 nomor 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Itu kata bangkit dan dibangkitkan ini sudah berbeda. Selamat itu Matius. sore. Ya, silakan karena orangnya tidak ada lagi, jadi silakan abang-abang ya. Orangnya sudah tidak ada lagi, jadi percuma juga saya membahas. Ya, karena di situ dari kisah para rasul ini berarti kan perkataannya si Paulus. Terus kita bisa lihat di Matius, terus kita bisa lihat di Lukas. Gimana itu? Selamat sore. Ya. Silakan David John, apa yang bisa dibantu di sini? Kenapa Yesus tidak mati tersalib? Kalian nggak kebanyakan benturkan otak di lantai sih, jadi dampaknya kayak gini. Bang, jangan menjas. Naik stres anak orang. Jangan menjas seperti itu. Nah, turunkan aja. Sudah jelas itu nggak ada pengetahuan. Enggak, turun aja bang. Kau tanya sama dan kejang-kejang, jangan keroyok lah. Kau David, tanya oke, sama David. denom-denom lain, ya Oke, kekristenan itu Yesus kenapa ribut tidak sendiri kalian tersalib. masalah penyaliban Saya ini? jawab karena kalian tuh kebanyakan. Oke, izin host, otak di lantai, jadi izin host. kayak David, gini. izin David. Tunjukkan dari keempat Bible itu Yesus mengajarkan kepada 12 murid itu dengan mengatakan Allah itu adalah Eli. Tunjukkan. Oke, Bang. Keempat Ini Bible-nya, adalah keempat bahasa Bible-nya, Ibrani, keempat Bang. Bible-nya, Bang. Bang. Keempat Bible, Abang keempat gini loh, Bible. itu tuh Saya minta kata keempat umpah. Bible, Bang. Aku Bang. paham. Kata Oke, Eli tunjukkan. dengan Eloi itu tuh, Eli itu bahasa Ibrani, Eloi Tunjukkan itu saja, bahasa Arab. Bang. Saya minta tunjukkan saja keempat Bible itu Ada di Mazmur 22?
Mazmur Iya, 22 tunjukkan bahasa asli keempat. itu kau buka. Bang, saya minta tuh keempat Bible, Lukas, Matius, Yohanes, Markus, itu tunjukkan. Keempat Bible itu Ada kok. sama-sama mengatakan. Oke, silakan tunjukkan. Oke, gini Bang. Matius Jangan bilang gini Eli, gitu, Lukas jangan bilang gini gitu, Eloi. tunjukkan saja. Ya di situ Oke, kan abang tidak buka di atas. aja. Buka aja Bang, langsung di kalau saya kata Eli minta ini Anda, dalam saya Matius. minta Anda tunjukkan, saya minta Anda tunjukkan. Berarti Oke, kalau di baik, Matius ada, berarti di Lukas ada, di Yohanes ada, di Markus itu Oke. harus ada. Oke, silakan tunjukkan, Bang. Oke, kalau ada bagaimana makanya Silakan kalian tunjukkan, silakan aja Oke, tunjukkan. baik. Sebentar nih saya akan buka nih. Ya, saya akan buka ya. Abang ada bisa dimunculkan di situ enggak? Enggak, tunjukkan biar kita buka sama-sama di mana gitu. Oke, baik. Saya buka Alkitab sebentar ya. Hmm. Eloi katanya bahasa Arab. Dongok sekali, mana ada Arab Eloi. Aram, misalnya Aram katanya. Ibrani. Aram. Jangan kau sebarkan hoax. Buat orang yang Ya, emosi. silakan. Oke. Silakan tunjukkan keempat Bible itu sama-sama mengatakan Eli Eli lama sabachthani itu. Silakan. Oke, Bang, ini Bang. Abang buka di dalam Matius 24 ayat 46. Oke. Ini kata Eli ya. Kalau Eloi dalam Sabar, tidak. Sama-sama mengatakan Eli lama sabachthani. Sama-sama mengatakan Eli lama sabachthani. Eli ini kan bahasa Aram, Bang. Abang Bahasa sesuai Ibrani, Bang. dengan Bahasa Ibrani, yang Bang. ada, sesuai dengan yang ada, Bang ya. Iya, Yang tertulis itu kan karena Eli. kamu ini umat hafalan, otaknya sendiri. Abang, apakah yang tertulis itu apakah di tiang salib, apakah di tiang salib itu Yesus Oke. memanggil Eloi atau Eli? Satu, Di- Matius ya, Matius ya, Matius Bang, 22. dengar dulu, dengar. Apakah Matius di tiang 22 salib? Dengar dulu. Markus 15, Dengar Markus dulu, Bang. 15 ayat 34. Dengar. Apakah di tiang salib itu Yesus memanggil Eli atau Eloi? Itu Bang, Saya abang tanya, lihat sini. di atas tiang salib itu Markus Yesus memanggil memandang Eli atau Eloi? Eli ini dalam bahasa Ibrani, Eloi itu dalam bahasa Aram. Bang, Dalam Markus yang menulis. Abang paham Abang ini tidak? Abang goblok. paham tuh. Ye, udah goblok tapi dibesar-besarin, bikin malu. Makanya kalau sembahyang Nah, jangan kasih turun. goblok apa? Bahasa Bibelnya dikeluarin di sini. Bahasa Hai. Eli itu bahasa Keluar. Ibrani. Makanya Makanya bahasa jangan Bibelmu sembahyang nggak itu boleh, otak di lantai, nggak boleh ada makanya di sini. dampaknya kayak gini. Turun. Jangan keluarkan dulu bang. Coba dengan anak rimba. David, kau bisa nggak baik-baik kita bicara? Kalau nggak bisa Saya kan turun aja. menjelaskan, Bang. Tadi bagus. Enggak, maksudnya Kenapa bahasa kata bukan Eli penjelasan dalam yang saya bahasa tanya. Ibrani? Bisa nggak kamu Kalau bahasa berbicara Aram kasih itu dulu, Eloi. berbicara yang sopan. Kok dia tidak terima? Bisa nggak berbicara yang sopan dulu? Itu aja. Kalau kamu Baik, nggak baik, sopan saya bicara, ya nggak usah kita Bang. lanjutkan. Iya, Bang, Sopan, tidak jangan terima, bacain saya Biblemu di sini ya. Jangan David, bacain tuh dengar. Yeremia Ah, udah, 42 di kamu sini. turun, nggak ada gunanya kamu. Yeremia Sudah langsung dulu tenang aja Oten mah. pakai Roh Kudus. Izin. Pakai tendangan kudus, Bang. Oh, dia sudah turun ya? Tidak, minta Nyala. maaf Udah tak tadi. tenang pakai tendangan kudus. Ya, Mana tadi boleh pas- Yeremia 4:22 dibaca di sini. Makanya di Iya, situ ya saya minta kan, di situ kan kalau memang di tiang salib itu bahasa Eli, otomatis semua dari keempat Lukas itu di atas salib itu memanggil Eli, bukan Eloi. Firman mana yang buat orang jadi panik, naik darah, emosi, saling bunuh-bunuhan? Nggak ada. Firman itu ketika dibacakan tentram hati, nyaman. Nah, buat orang menjadi sadar, akalnya diajak bicara. Justru ya jadi Kalau pertanyaan saya ini, dibacain jadi nafsu, jadi emosi, jadi babi buta, itu kan apaan itu? kira-kira gini loh, ini kan surat-surat Paulus itu dari awal memang sengaja jadi kitab suci apa enggak kira-kira? Apa betul Paulus tadinya awalnya Bang, udah judulnya begini, ya? karangan, kitab Oh, karangan. karangan, ya. Ya, artinya itu karangan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang ada di dalam itu adalah karangan semua, buatan orang. Kalau karangan, emang Tuhan ngarang-ngarang. Tuhan berfirman, Bang ya dia Aumi. ucap. Bang Aumi, Siap. terjemahan lama, kitab-kitab terjemahan lama, di situ jelas tertulis Injil karangan Markus, Injil karangan Matius, Injil karangan Lukas.
kemudian diperbarui, modern, dihapus karangannya. Kalau dulu Injil karangan, coba abang cari itu kitab-kitab Iya. terjemahan lama itu. Situ jelas karangan Aku Injil kecil karangan tidur sama Lukas, itu, Bang. Matius. Ustadz, Ya, aku kecil dulu tidur pelukan itu, Ustadz. Hafal di Tidur pelukan itu. Iya. Rumahku penuh Bible dulu. Karena ada bapak semuanya Kristen, semuanya masih. ya. Ada nggak bang kan? Ada kan Injil karangan Lukas, Injil karangan Markus kan? Jadi semakin sekarang dibuang itu untuk apa? Supaya jangan nampak karangan. Ya, hilangin Dipaksakan jadi jejak. firman Tuhan. Nggak mau jadi firman Tuhan itu. Bagaimana juga nggak mau. Kalau firman Tuhan ya kan, perintah. Ya Muhammad, ya manusia, ya Nabi, atau perintah. Karena yang keluar itu semua adalah perintah dan hukum dan ajaran. Tidaklah kuciptakan kalian semua ya manusia dan jin. Wa ma khalaqatul jinni wal ins illa liya'budu. Tidaklah aku menciptakan kamu, ya kan? Ya manusia, kalau kamu beriman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, kalau kamu orang beriman, kutiba alaikumussyam, berpuasalah kamu, ikutilah kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan perintah itu. Sebagaimana diperintahkan orang-orang sebelum kamu. Kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Itu firman Tuhan. Tapi kalau menurut Lukas, menurut ini cerita Paulus, bagaimana dikatakan firman Tuhan? Datang nanti lagi alasan. Oh, mereka dipenuhi Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mereka dipenuhi, kita terima juga. Ayo. Kenapa Roh Kudus bisa salah menyampaikan kepada Lukas, salah menyampaikan kepada Paulus, salah menyampaikan kepada Petrus, akhirnya Bible jadi morus, amburadul. Nggak amanah. Itu. Ya Ustadz, kalau saya ya Pak Ustadz ya, kalau saya tidak mau untuk menjabarkan panjang lebar, saya itu mau langsung. Jadi memang kalau memang bisa sekak mati langsung sekak mati gitu. Jangan bang, Ya, langsung nanti disekak. kapok dia masuk bang kalau suka mati. Iya. Contoh seperti yang tadi Nah, aja begini saya. bang, kita Ya, lanjut, umat Islam ini ada perintah untuk kita menyampaikan Al-Quran. Ada perintah bagi kita untuk mengajak mereka. Ta'alau, mari. Untuk apa kita ajak mereka? Ila kalimatin sawa. Mari kita menuju kalimat yang sama. Inilah bang, makanya kita perlu sabar. Ya. Kemudian seru mereka ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan baik dan bijak. Jadi kalau kita nanti terlalu keras atau terlalu kasar dengan orang itu, mereka menjauh. Ketika mereka menjauh, bagaimana kita menyampaikan dakwah? Maka kalau mereka bertanya tentang Islam, ya kita terangkan pelan-pelan. Tapi sebelumnya harus kita bongkar dulu yang rusak. Kita bersihkan dulu sampah-sampah, kotoran-kotorannya, baru kita taruh di atasnya pondasi yang baik. Tapi kalau misalnya kita langsung ajarkan urkan pada mereka, sementara landasannya kotor, bagaimana? Maka kita bongkarlah isi Bible ini. Inilah, karena prinsip anak rimba, tahallu tahalli, tajalli. Ya kan? Jangan dulu sombong, buang dulu, tanggalkan dulu tahalli. Kemudian baru pasangkan tahalli. Setelah dipasangkan, maka mulia dia, tajalli. Nah, itu. Jadi kita harus sabar bang. Silakan. Matikan dulu host, tappingannya host, ditutup dulu tappingannya host. Udah berkedip itu, tutup dulu tappingan. Kena sistem. Coba host. Yang mana ya? Tappingan, atau aku jadikan moderator biar aku tutup apa tappingan. Itu udah kena hostnya tuh. Coba jadikan aku moderator. Oh iya, sebentar ya. Aku bikin abang dulu. Hijaukan semua. Itu udah ngedip di layarku. Di sistem akunku. Bentar, aku bikin abang. Nak riba aman Bang Jibon. Makanya aku minta dulu. Aku jadikan momok dulu. Ini mulai memanas. Sudah bang. Sudah, coba ya. Kontrol. Oke. Siap.
Kelola tamu, oke. Siap. Ntar ya. Oke, tutup dulu sementara. Udah. Bicara. Lanjut Pak Ustadz. Udah Bang Gibon? Udah siap, boleh bicara? Lanjut Pak Ustadz. Lanjut Ustaz. Oke. Lanjut Ustaz, lanjut. Jadi anak rimba sebentar lagi mau asar dulu. Ini ini kok dibisukan ya tepingannya semua Bang? Iya. Biar jangan bergerak dulu. Tadi ada yang berkedip tadi. Monitor. Biar stabil, kan? biar stabil. Pak Ustadz. Bang Gibon? Oi, monitor. Lanjut. Kok nggak ada suara Lanjut. ini? Lanjut. Kan? Pak Ustaz Harun. Lanjut Gibon. Ustaz. Ada suara anak rimba Ada nggak? suaranya. Lanjut. Ada Pak Ustadz. Pak Ustaz. Tutup kamera dulu Pak Ustadz. Pak Ustadz. Tutup kamera dulu Pak Ustadz. Tutup kameranya dulu, Ustaz. Ustaz Harun. Kan? Tutup, Kena kan? tutup kamera dulu. Jangan Bang, jangan turun. Jangan suruh turun. Itu udah di report Ustadznya. Tutup kameranya Cek, dulu, cek. Ustaz. Ya. Mau ditutup Di-mute. dulu Tutup kameranya kameranya, dulu, Ustaz. Ustaz goyang. Ya, good. Bagus. Boleh nongol lagi. Dengan suara aja dulu Pak Ustadz. Iya, di report udah ngedip di sistem serverku Bang. Halo. Kalau nggak bisa diskusi ya itu jalannya cara curang. Udah bisa Bang Gibon? Lanjut Pak Ustadz. Lanjut. Jadi gini ya, Kristen yang mau belajar silakan naik. Mumpung ada di sini di atas semua pandito-pandito ya. Mau dengan anak rimba, mau dengan Abang Abu Ibrahim, semua ada di atas mengajarkan ya. Nanti kalau anak rimba akan mengajarkan sejak kapan Tuhannya jadi 3 pribadi, 1 hakikat. Sebelum diangkat jadi Tuhan siapa Yesus. Nanti akan anak rimba berikan mata apa ya kuliahnya ya. Anak rimba berikan pengajaran tentang Bible. Mungkin 3 SKS nanti. Tapi ini izin sholat dulu ya semua Bang. Izin ya. Assalamualaikum. Izin parkun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut narasikan yang lain. Ya, sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau kita memahami Tuhan itu seharusnya Tuhan itu sendiri satu dari zaman dahulu. Dari sejak bumi, langit, dan alam semesta diciptakan. Nah, ketika pemalsuan kitab suci pada eranya para nabi-nabi itu nggak berpengaruh pada nabinya, tetapi yang berpengaruh pada umatnya. Makanya digantikan oleh generasi baru dengan nabi yang lain. Kitabnya tetap suci. Nah, yang menjadi aneh ketika ada generasi setelah Kristus ini gitu, berbeda dengan Yesus, dengan Isa dan sebagainya. Nah, seakan-akan ini kalau kita bicara masalah keotentikan suatu kebenaran, ini ada missing link. Missing link artinya ada Tuhan palsu. Jadi Tuhan kudeta. Jadi Tuhan yang dari dulu awalnya sama, bulannya sama, mataharinya sama, buminya sama, Tuhannya juga dari dulu sama. Tiba-tiba ada Tuhan mengkudeta Tuhan. Nah, disinilah kemudian perlunya ada Nabi Muhammad dan Al-Qur'annya kembali. Karena Al-Quran ini sendiri adalah linusabbita bihi fuadak, ataupun untuk membenarkan lisaddiqal lima baina yadai. Jadi untuk membenarkan semua kitab-kitab dahulu. Sedangkan kita juga nggak ada membeda-bedakan nabi-nabi dahulu. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Ya itu aja. Terima kasih. Lanjut yang lain. Silakan Bang Nairo, Bang Andu. Kalau saya sih kalau mau bersikeras itu Bible itu bukan firman Tuhan, bukan datangnya dari Tuhan. Sesuai namanya.
karangan orang. Makanya lebih Kalau tepat yang namanya- saya lebih setuju agama pagan kalau saya mengatakannya. Iya. Bang Iko, gedein lagi ehonya Bang Iko. Nggak ada suara ketenggelam mah Bang. Apa nggak ganggu? Enggak lah. Ini loh, saya takutnya ganggu. Jadi ada Enggak, sedikit enggak. informasi ini, abang-abang, ada dari pendeta Nias STT RII menantang Ustadz Wifi di Medan dalam waktu dekat ini, membahas tentang apa, bahasa Bible yang sebenarnya. Agak seru tadi malam sampai subuh. Kena tombak Ya, juga. izin dulu. Ya, izin menyapa tamu dulu. Selamat sore Aswaja. Beliau masih muter, belum. Ah, di sini udah sih. Iya, di sini masih muter. Kemungkinan berat akunnya. Nah, begitu bagus Bang Iko, jangan dikecilin lagi. Oh ya? Iya. Iya, apalagi kalau tadi lari kepada bahasa asli, betul ya? Kalau bahasa asli mau tidak mau, kalau PL mau tidak mau kan harus sesuai apa yang dilafazkan oleh pelakunya pada zaman itu, ya kan? Ya, Kalau naik pelaku saja itu- Ando naik saja, kirim permintaan naik. Biar dijawab pertanyaanmu. Insya Allah Islam tidak akan ini. Bang Arnold naik. Ayo diskusi yuk. Mana nih Ando nih? Iya, saya terima dulu ya. Iya, selamat sore Ando. Selamat sore Bang Ando. Selamat sore. Iya. Selamat sore. Iya Bang Ando. Bang Ando bertanya di bawah, buktikan Anisa 157 apa ini? Bersaya-sayakan. Apa sih? Coba typingnya yang benar gitu. Bisa 157 wa qaulihim. Kalau ya begini kan kalian bikin saya tamam. Kenapa Yesus tidak mati di salib? Kalau tunggu ya, di abad pertama Alkitab menulis, fakta sejarawan Tacitus dan Polebus menulis 700 tahun kemudian Anisa 157 muncul. Saya mau tanya, buktikan itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Aku mau bantah, kalau kalian bisa buktikan berdasarkan Al-Quran ya, jangan lompat-lompat ke Alkitab. Oke, silakan buktikan. Karena abad pertama, sejarawan abad pertama, Tacitus, Polebus menulis fakta sejarah tahun 65 sampai 90. Alkitab sudah menulis 700 kemudian, 600 tahun kemudian. Sudah jauh dari peristiwa. Ada Anisa 157. Percakapan orang dari firman Tuhan. Ya, itu kan percakapan orang, perselisihan. Maka tolong dibuktikan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan lompat ke Alkitab. Oke. Oke, sudah. Silakan. Siap, sudah. Sudah Oke. diam ya, biar dijawab ya. Oke. Dengarkan baik-baik ya, jangan Ya. dipotong. Oke, silakan. Siapa yang mau menjawab? Host Baik. atau yang lain? Silakan. Kau bertanya dalil dari Al-Quran, Anisa 157. Udah jelas, itu memberitahu bahwasannya kalian benar-benar dalam keraguan tentang siapa sebenarnya yang dibunuh. Allah menjawab, Allah memberitahu kepada kami, kepada seluruh alam ini, bahwasannya yang kalian bunuh itu adalah orang yang diserupakan, dan kalian terus dilamuti keraguan sampai hari ini. Di dalam kalian terang bahwasannya saling berbantah-bantahan soal siapa yang disalibkan itu, siapa yang dibunuh itu. Kalian tidak mengetahui dengan pasti. Itu jelas bantahan. Benar, di abad ke-7 datangnya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran itu kepada Rasulullah. Tapi jauh sebelum Al-Quran itu turun, kalian sudah terlebih dahulu dalam
pertentangan yang jelas. Mana sini? Oke, udah boleh saya tanggapin. Baik, silakan. Kami Kristen tidak ada keraguan. Jadi tuduhan seperti itu lucu. Kalau mau lihat penulisan di Matius 27, ya, di Injil di Markus, tidak ada keraguan sama kami. Oke, tutup kitab suci. Kita buka tulisan sejarawan abad pertama, sejarawan Yahudi, sejarawan Romawi. Jadi tuduhan kepada kami itu omong kosong. Tidak ada kami ragu. Justru kalian ragu-ragu. 600 tahun kemudian diserupakan tanpa menyebut siapa namanya yang diserupakan. Berarti ada yang tertipu dong. Orang itu tertipu kalau begitu, ada penipunya, berarti menyalip yang tidak asli. Jadi 600 tahun kemudian kami tidak pernah ragu bahwa penyaliban dan secara arkeologik bisa dibuktikan fakta-fakta di mana disalib, di mana dikuburkan. Ini fakta, secara ilmuwan pun ada. Masa menuduh kita ragu? Tidak ada kami ragu. Kalau Anda bisa buktikan siapa yang menggantikan, di mana disalib menurut Al-Quran, silakan. Kalau kalian bilang Nabi Isa tidak disalib, no problem. Karena Yesus bukan Nabi Isa, ya, Yesus bukan Nabi Isa. Jadi makanya kalian yang akan terjebak akan tuduhan ragu-ragu. Kami tidak ragu-ragu. Sebelum Al-Quran ada, Alkitab sudah ada, ya. Sejarawan pun sudah menulis. Bagaimana Bang Imani menuduh orang kami Kristen tidak ada ragu-ragu. Sejarawan abad pertama sudah menulis fakta penyaliban. Ya, 600 tahun kemudian. Saya minta bukti arkeologinya. Tombak Longinus saja ada. Salib Yesus ada. Mana bukti arkeologinya? Anda jangan bodoh-bodoh amat lah. Bukit Ya Golgota saya bodoh-bodoh lah, nggak apa-apa. Anda pernah nggak ke Yerusalem? Yeremia 4:22. Anda Untuk pernah kesekian nggak ke kalinya Yerusalem? kau bacakan di sini. Anda, Yeremia itu kau bacakan di gereja aja biar karya berantem sendiri bukan kalian. Anda. Justru kalian. Jadi Bang Omi. Anda sabar. Dengarkan Sampai dulu begitu hostnya emosinya bicara suaranya sebentar. sampai bergetar. Sabar. Tadi Ya, silakan, disebut host. arkeologi. Arkeologi Sabar. artinya adalah fakta-fakta situs daripada penemuan-penemuan itu. Padahal tidak ada hingga detik ini arkeolog daripada salib ataupun Yesus nggak ada gitu. Yang ada justru yang lebih lama lagi, Firaun, piramid ataupun Nabi Musa, dan semuanya ada itu. Nah, Yesus ini satu yang missing link tadi saya katakan. Terima kasih. Iya, apalagi tadi kan Udah boleh anak Rimba sedikit arkeologis, tadi ya. mau sholat tapi mendengar ini menarik. Iya, iya. Boleh anak Rimba host. Silakan Ustadz. Terima kasih. Saudara Ando, saya singkat bertanya, Anda beriman berdasarkan buku sejarah atau kitab suci Bible? Itu aja. Silakan Ando, buka mute-nya, jangan ngobrol sendiri. Nggak panjang-panjang anak Rimba. Silakan Bu, sedangkan sesama umat Islam sendiri dua pendapat. Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman Pertanyaan tahun anak Rimba, 770 dengar. mengatakan Kamu nggak Isa tahu sesama Islam sebentar, aja. dengar Ando. Tunggu dulu. Sesama Islam aja Muqatil Ibn Kamu Sulaiman jangan mengkritik menyatakan dulu, Isa jawab disalib. pertanyaan. Mahmud Sultan. Jawab Jadi Dia baru selesaikan Jawab kalian dulu perselisihan di pertanyaan. antara kalian ya. Tafsir ulama Nggak usah Muqatil kau Ibn bahas Sulaiman kami dan dulu Mahmud Sultan Al-Quran dan hadis. mengatakan Kembali ke Isa Bibelmu dulu. meninggal dan disalib. Kau nyerocos terus saya mute dulu. Kau ngomong sendiri di situ. Jadi data yang dia bawa ini dia dengar dari pemaparan Ustadz Menahem Ali, tapi dia tidak mendengar semua gitu loh. Di awal aja dia DM ke saya itu, saya ketawa orang ini. Lah, Coba itu nggak usah menahin lihat Ali, semua, di ntar mana-mana ada pun tertulis bantahannya. itu. Ternyata tidak seperti Di mana-mana itu. pun tertulis itu. Makanya Tafsir kau diam ulama dulu, kau mana dengarkan tidak bisa kalau kau tak punya Google, ilmu, di kau mana-mana diam dulu. tertulis. Ngoceh lo. Diam dulu. Kalau kau tak punya Iya, ilmu, kau diam dulu. Dengarkan. Orang Islam yang lebih berhak menjelaskan itu. Kau jelaskan lagi aja dari Bibelmu, jangan dari Al-Quran. Al-Quran itu Santai orang Bang Islam yang lebih Ando, berhak. tarik napas dulu.
penuh Roh Kudusnya dulu biar terbimbing. Tenang. Jangan kau Kita bawa bicara sok taumu santai. di sini. Silakan buktikan siapa Iya, orang yang jawab bisa lah pakai. pertanyaan Jangan Ando. pakai Alkitab ya, jangan ngawur. Nanya Bang pendek Ando. aja itu. Kenapa kau tantrum? Sekarang begini Bang Ando. Jawab dulu pertanyaan Abah Anak Rimba. Jawab dulu. Anda mengimani Bibel atau buku sejarah? Itu aja pertanyaannya. Jawab. Bibel itu harus kalau tidak menyejarah berarti dongeng. Kalau tidak menyejarah seperti dongeng Malin Kundang. Dongeng kalau tidak Dongeng itu menyejarah. Iya, kau jawab Karena aja firman salah Tuhan satu. itu betul-betul ada. Ando, Ibrahim pernah kau ada, jawab aja betul. salah satu. Musa Kau pernah jawab ada, aja salah betul. satu, Bang Ando. Kau jawab aja salah satu. Bibel atau buku Tidak sejarah? menyejarah itu Itu aja dongeng. pilihanmu. Musa Itu pernah aja ada, pilihanmu, Ibrahim cuma dua, pernah satu. ada, Yesus pernah ada. Ngomong terus, Jadi itulah iman, benar-benar fakta. Kalau Ngomonglah tidak kau menyejarah, puas-puas di situ. dongeng, Di-mute, Malin Kundang, Kan aja dia ngomong kelinci sampai puas. makan Dia buka ini, lagi itu mah nanti. Biarkan aja dongeng. dia berceramah di sini. Jangan ngomong kamu. Itu kalau Musa Abraham itu menyejarah. Itu Sampai suaranya Ando, bergetar. kau bisa nggak bergantian bicara, Ando? Sekarang jawab, bisa nggak kau bergantian berbicara? Itu aja. Ya gantian disuruh saya bicara. Nah, sekarang jawab pertanyaan saya. Apa? Dasar iman Kristen, kitab sejarah atau Bible? Itu aja. Pertanyaan Anda yang bodoh. Di Bibel itu dituliskan peristiwa-peristiwa nyata terjadi. Jadi pertanyaan Saya Anda bodoh. tidak meminta Kalau penilaian tidak pertanyaan menyejarah, saya. itu namanya Dengarkan dongeng. bagus-bagus. Dongeng Malin Mau Kundang. bodoh, mau pintar Kelinci pertanyaan mandi saya. di Itu laut. terserah kamu. Jadi pertanyaan Anda yang nggak benar. Ando kau mau congor atau mau diskusi? Mau congor Diskusi atau tapi gimana? pertanyaan Anda Kalau nggak mau benar. diskusi baik-baik. Sekarang Diam saya ya. tanya di mana Satu-satu. Nabi Isa Kau mau lahir, di mana congor disalib? atau mau Ayo. diskusi? Kau mau congor Kalian atau mau diskusi? mengatakan tidak disalib. Kau mau Di congor mana atau mau tempat diskusi? Dia ngomong penyaliban terus, Nabi Kau Isa? ah. congor Ayo di atau mana? Dia diskusi? ngomong Kau tua terus ini bangka kayak tapi orang nggak ngerti kesurupan aja kau. kesini ya. Kau kalau mau diskusi Nah, kesini kayak baik-baik orang kesurupan bergiliran. kau. Bawa adabmu, kau kan Kristen. Bawa agama ke sini. Kalian keroyok saya. Wah, jadi kau nggak jelas. Kau ngomong terus dari tadi. kau tua tapi nggak punya adab. Kau ini gimana sih? Sekarang Yuk, kalian udah diskusi. kutantang. Satu-satu, Buktikan di mana lokasi penyaliban eh. Nabi Isa itu di mana. Ayo siapa yang menggantikan namanya? Jangan isu, jangan gosip. Saya jawab, tapi jawab dulu pertanyaan saya. Pertanyaanmu nggak Biar saya benar. jelaskan apa itu sejarah, apa itu kitab Pertanyaanmu suci. nggak benar. Pertanyaanmu nggak benar, Nggak punya konyol. ilmu dia. Alkitab Dia nggak punya itu ilmu. menyejarah Belajar lagi aja. tulis fakta-fakta yang benar-benar. Kau belajar lagi dulu. Kau nggak punya ilmu. Nggak punya ilmu Jadi kau. anak Rimba sampaikan ya. Beriman itu, Ando, berdasarkan kitab suci yang isinya firman Tuhan, firman Allah, perkataan Allah. Itulah dasar iman. Tentang sejarah, itu hanya lahirnya belakangan mendukung kebenaran firman Tuhan. Tanpa perlu pun kitab sejarah, firman Tuhan itu tetap tidak bisa dibantah yang namanya perkataan Allah. Makanya di Al-Quran itu mengatakan manusia itu mengetahui belakangan. Dan yang kitab sejarah disebut, sejarah ditulis berdasarkan keinginan penguasa pada zamannya. Itulah sejarah. Ketika sejarah tidak ada yang membantah, ya mulus-mulus saja. Tapi ketika dia tidak ada yang membantah pada zamannya, ya namanya keinginan penguasa. Ya diterima. Tapi sejarah juga harus memang ada bukti. Pun dengan kitab suci, tanpa perlu sejarah, kitab suci itu sudah kitab suci kalau dia firman Tuhan. Dan pun kalau dibantah, dengan dalil apapun membantahnya tidak akan bisa. Itulah bedanya kitab suci dengan sejarah. Kitab suci murni perkataan Tuhan, makanya Quran itu murni. Ya.